Malam di Lawang Sewu. Suara jeritan dari lorong bawah tanah. Kisah nyata paling angker di Semarang. Selamat datang di kanal Koridor Sunyi. Tempat di mana misteri, sejarah, dan dunia tak kasat mata bertemu dalam satu ruang cerita. Malam ini kita akan menelusuri salah satu bangunan paling legendaris dan paling angker di Indonesia. Di jantung kota Semarang berdiri megah sebuah gedung peninggalan Belanda, Lawang Sewu. Tapi di balik keindahan arsitekturnya yang memukau, tersimpan kisah-kisah kelam tentang jeritan di lorong bawah tanah, bayangan tanpa kepala, dan suara langkah kaki yang terus terdengar. Bahkan ketika gedung itu telah kosong, duduklah tenang, matikan lampu. Karena kisah malam ini bukan sekadar legenda. Ini adalah catatan gelap dari saksi yang pernah mengalaminya sendiri. Semarang, malam hari. Jam menunjukkan pukul ke-23,47 Lanhit. Mendang, hujan gerimis turun halus, membasahi jalanan di depan gedung Lawang Sewu. Lampu lampiu, jalan memantulkan cahaya kekuningan di atas genangan air. 4 orang berdiri di depan pagar besi tinggi itu. Raka, Dian, Andra, dan Maya, tim penelusur misteri yang tengah menyiapkan alat-alatnya, kamera night vision perekam suara, dan senter ultraviolet. Raka, yang paling tua dan sekaligus pemimpin tim, menatap gedung megah itu lama. Lawang Sewu, katanya pelan, tempat yang dari dulu orang bilang tidak pernah benar-benar tidur. Angin berhembus pelan, salah satu daun pintu besar di lantai bawah bergerak sedikit. Berderit pelan, seperti seseorang mendorongnya dari dalam. Mereka memasuki area dalam Lawang Sewu dengan izin penjaga malam. Pak Wiryo, seorang pria tua berusia sekitar 60 tahun. Kulitnya gelap, terbakar matahari. Suaranya berat dan dalam. "Saya sudah jaga di sini hampir 15 tahun," katanya sambil menyalakan lampu minyak di tangannya. "Tapi kalau jam 12 malam lewat, saya nggak pernah naik ke lantai 2. Biarin saja mereka di sana." Raka tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Mereka siapa, Pak?" "Yang nggak kelihatan, Nak. Yang dulu pernah disiksa, ditembak, atau dikurung di bawah tanah itu." Pak Wiryo menunjuk ke arah lorong sempit di sisi kiri gedung utama. Tempat tangga spiral menurun ke bawah tanah. Bau lembab langsung tercium, bercampur aroma besi dan tanah tua. Maya menelan ludah pelan. "Kita mulai dari bawah. Kalau mau tahu misterinya," jawab Raka, "kita harus turun ke tempat di mana sejarahnya berhenti." Lorong bawah tanah itu sempit, gelap, dan basah. Suara tetesan air terdengar bergema di dinding bata merah. Dulu, tempat ini adalah penjara air. Tahanan akan dikurung dalam ruangan sempit yang perlahan-lahan terisi air sampai leher mereka. Andra merekam setiap langkah mereka. "Kata orang, waktu Belanda kalah, banyak tentara Jepang bunuh diri di sini juga," katanya setengah berbisik. Raka menyorotkan senternya ke dinding. Ada bekas goresan yang terlihat seperti tulisan dalam bahasa Belanda. "Ini Laat Manet Sterben," bisik Raka. Artinya, "Jangan biarkan aku mati." Maya berhenti sejenak. Ia merasa udara di sekitarnya mendadak lebih dingin. Napasnya keluar seperti uap. "Kalian dengar gak?" katanya tiba-tiba. "Dengar apa?" tanya Dian. Suara kayak orang menangis. Semua terdiam, dan dari kejauhan, samar, sayup, terdengar suara perempuan menangis pelan, seperti berasal dari balik dinding. "Tolong, buka pintunya." Andra mencoba menenangkan Maya sambil terus merekam. Tapi suara tangisan itu makin jelas. Dian menatap layar kamera, dan tiba-tiba matanya membesar. "Raka, lihat ini." Di layar kamera night vision, tampak bayangan samar bergaun putih berdiri di ujung lorong. Tubuhnya tidak menyentuh tanah. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Raka menyorotkan senter, kosong. Tapi di kamera sosok itu masih ada. Maya mulai mundur, tubuhnya gemetar. Itu bukan orang, Rak. Seketika, pintu besi di belakang mereka menutup sendiri dengan suara keras. Lorong itu kini tertutup rapat.
Dian berlari ke pintu, mencoba membukanya. Gak bisa dibuka! Raka mencoba menenangkan semua orang. Tenang, kita cari jalan lain ke atas. Tapi di tengah kepanikan itu, dari arah gelap lorong, terdengar langkah kaki berat. Berderap, mendekat perlahan. Cahaya senter Raka menyorot ujung lorong. Sebuah bayangan besar mulai terlihat. Mengenakan seragam zaman kolonial Belanda, membawa pedang panjang. Tapi tidak memiliki kepala. Darah mereka seolah berhenti mengalir. Sosok itu berjalan pelan, mengarah ke mereka. Langkahnya berat namun mantap. Andra memotret berkali-kali, tapi layar kamera langsung blank. Baterainya habis. Padahal baru penuh. Suara gemuruh pelan muncul, seperti air mulai naik dari bawah tanah. Lorong itu mulai dipenuhi air hitam pekat, mengalir dari arah dinding-dinding retak. Cepat ke tangga, teriak Raka. Mereka berlari menaiki tangga spiral, tapi setiap langkah terasa semakin berat. Suara langkah kaki tanpa kepala itu mengikuti dari belakang, makin cepat, makin keras. Maya berteriak, tapi tiba-tiba seseorang menarik lengannya. Bukan Raka, bukan Andra, bukan Dian. Tangannya dingin, keras seperti besi. Jangan biarkan aku mati. Suara itu berbisik tepat di telinganya. Mereka berhasil keluar dari lorong bawah tanah. Terengah di atas, lampu gantung bergoyang pelan, meski tak ada angin. Jam di ponsel mereka, semuanya menunjukkan waktu yang sama, 00,13. Padahal mereka merasa sudah hampir 1 jam di bawah. Pak Wiryo sudah tidak ada di tempat. Hanya terdengar suara pintu berderit dari arah sayap barat gedung. Raka menatap ke arah sana. Kita lihat. Apa itu? Mereka berjalan menuju koridor panjang dengan deretan pintu kayu tinggi di sisi kanan. Dian berhenti menghitung. 1, 2, 3, 11, 12. Saat mencapai pintu ke-13, langkahnya berhenti. Pintu itu berbeda, lebih tua. Warnanya hitam pekat dan gagangnya berkarat. Tapi jangan aneh, tidak ada pantulan cahaya sama sekali di permukaannya. Raka membuka perlahan, udara dingin menyergap. Dan dari balik pintu, mereka melihat ruangan penuh cermin tua. Dan di cermin-cermin itu, tampak pantulan mereka sendiri. Tapi dengan posisi berbeda. Dalam salah satu cermin, Maya tampak berdiri di belakang seorang perempuan Belanda bergaun putih. Kalian lihat nggak itu? Jangan lihat cerminnya. Teriak Raka. Terlambat. Terlambat. Dian menatap terlalu lama, dan tubuhnya mendadak kaku. Matanya terbuka lebar. Wajahnya membiru. Dian, suara perempuan itu terdengar lagi. Kamu yang membuka pintunya, maka kamu yang harus tinggal. Raka menarik tubuh Dian keluar dari ruangan. Mereka menutup pintu itu dengan keras dan segera keluar dari gedung utama. Hujan semakin deras di luar. Maya duduk bersandar di tembok. Tubuhnya gemetar hebat. Dia masih di dalam, katanya lirih. Siapa? Perempuan itu. Raka mencoba menghubungi Pak Wiryo, tapi tidak ada jawaban. Hanya suara serak di ujung telepon berulang-ulang berkata, "Jangan buka pintu ke-13. Jangan buka." Andra menatap ke arah lantai 2. Di salah satu jendela, tampak sosok perempuan bergaun putih, berdiri diam, menatap mereka dari dalam. Keesokan paginya, polisi menemukan mereka bertiga di halaman belakang Lawang Sewu. Dian tidak pernah ditemukan. Raka dan Maya dirawat karena syok berat. Andra kehilangan seluruh rekaman video malam itu. Semua file korup hanya menyisakan satu suara. Dalam rekaman itu terdengar samar. Lotmaniat Sterben. Jangan biarkan aku mati. Dan di latar belakang, suara pintu berderit. Lalu langkah kaki, lalu jeritan. Lawang Sewu bukan hanya tentang 1000 pintu, tapi tentang satu pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka.